Selamat siang, perkenalkan nama saya Randy Saputra dengan NIM D1A020139 dari Prodi Agroekoteknologi kelas K. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengaruh radiasi matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua terjadinya reaksi fotosintesis, yang ketiga terjadinya transpirasi, yang keempat perkecambahan, yang kelima fotoperiodisme, yang keenam terjadinya gerak heteronom, yang kelima fotodeskriptif, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Radiasi matahari merupakan radiasi yang dipancarkan oleh matahari sampai ke bumi melewati lapisan atmosfer. Selain komponen abiotik, radiasi matahari juga berpengaruh terhadap komponen biotik yang ada di lapisan biosfer. Tanaman merupakan organisme yang sangat bergantung terhadap ketersediaan sinar atau radiasi matahari tersebut. Radiasi matahari menjadi salah satu faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikut faktor radiasi matahari yang penting bagi tanaman yaitu 1. Intensitas radiasi matahari merupakan jumlah energi dari cahaya matahari yang diserap tergantung sudut datangnya sinar pada suatu luasan dan kurun waktu tertentu. 2. Kualitas radiasi matahari merupakan komposisi panjang gelombang dari cahaya matahari yang diterima oleh tanaman. 3. Fotoperiodisitas merupakan panjangnya lama penyinaran matahari yang dimanfaatkan oleh tanaman. 2. Terjadinya reaksi fotosintesis atau fotoenergetik. Radiasi matahari merupakan faktor utama sebagai sumber energi dalam fotosintesis. Energi cahaya matahari yang digunakan oleh tanaman dalam proses fotosintesis berkisar antara 0,5-2% dari jumlah total energi yang tersedia, sehingga hasil fotosintesis berkurang apabila intensitas cahaya kurang dari batas optimum yang dibutuhkan oleh tanaman yang tergantung pada jenis tanaman. Pada gambar ini kita dapat melihat proses fotosintesis pada tanaman. 3. Terjadinya transpirasi. Transpirasi pada tanaman dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi akan mengakibatkan kadar air dalam jaringan dan kadar air tanah menurun karena tingginya transpirasi. Kondisi intensitas cahaya rendah menyebabkan kadar air tanah dan jaringan memadai, sehingga proses transpirasi dalam tanaman tidak meningkat. Pada gambar ini kita dapat melihat proses transpirasi tumbuhan, mulai dari air diserap melalui akar, terus air bergerak dari bawah ke atas melalui xilem, dan selanjutnya air menguap melalui daun akibat dari penguapan sinar matahari. 4. Perkecambahan. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, tanaman biji kacang hijau yang terkena radiasi matahari dan yang tidak terkena radiasi matahari mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari, yaitu yang sebelah kiri, pertumbuhannya lebih cepat dan tinggi, atau disebut etiolasi, dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung, dan tidak kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung, yang sebelah kanan ini, pertumbuhannya lebih lambat namun kondisi fisiknya lebih sehat, yaitu daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau karena memiliki klorofil yang cukup, batang tegak dan kokoh. Maka dapat disimpulkan bahwa radiasi matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah pada tanaman. 5. Fotoperiodisme. Radiasi matahari berpengaruh terhadap proses fotoperiodisme. Fotoperiodisme adalah respon dari suatu tanaman terhadap lamanya penyinaran sinar matahari. Contoh dari fotoperiodisme adalah pembungaan, jatuhnya daun, dan dormansi. 6. Terjadinya gerak heteronom. Gerak heteronom merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar termasuk radiasi matahari. Contoh pada gambar ini, fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Misalnya, jika tanaman yang diletakkan dalam pot yang dalam kamar dekat jendela akan tumbuh membelok ke arah cahaya yang masuk melalui jendela. Sedangkan pada gambar yang kedua, ini adalah fotonasti, yaitu gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa cahaya. 7. Fotodeskriptif.
Fotodeskriptif adalah tinggi intensitas cahaya yang mengakibatkan fotosintesis semakin tidak bertambah lagi dikarenakan tanaman mengalami batas titik jenuh cahaya, sehingga bukan menjadi sumber energi tetapi malah menjadi perusak. Intensitas cahaya yang tinggi mengakibatkan temperatur daun meningkat sebagai akibat menutupnya stomata, sehingga bagian klorofil menjadi pecah dan rusak. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu radiasi cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, diantaranya berpengaruh terhadap fotosintesis tanaman, berpengaruh terhadap transpirasi tanaman, berpengaruh terhadap perkecambahan tanaman, berpengaruh terhadap fotoperiodisme tanaman, berpengaruh terhadap gerak etinom tanaman, dan yang terakhir adalah berpengaruh terhadap fotodeskriptif tanaman. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.